Salam saudaraku, di dalam Lukas 12 ayat 15-21, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Saya bacakan beberapa ayat di antaranya, mulai dari ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Pelajaran penting dari bacaan kita ini, saudaraku, ternyata Yesus sangat menyoroti tentang cara hidup kita dan bagaimana kita menempatkan harta dalam hidup kita. Tentu saja Yesus tidak berkata harta itu tidak penting. Tapi yang dia lebih soroti adalah bagaimana cara kita memperolehnya dan bagaimana kita mengelolanya, serta di mana posisinya di hadapan hidup kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Dari bacaan kita tadi, saya ulangi lagi ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yang pertama yang Yesus sampaikan di sini adalah waspada dengan ketamakan. Sering sekali oleh karena kita tamak, rakus, sehingga kita lebih memfokuskan mencari harta kekayaan dalam hidup ini. Bahkan mengorbankan segala sesuatu, mengorbankan keluarga, kesehatan, bahkan mengorbankan hubungan dengan Tuhan, gara-gara mengejar dari harta benda. Yesus menegaskan, hidup tidaklah bergantung dari kekayaan. Lalu kalau hidup tidak bergantung kepada kekayaan, mengapa kita menempatkan kekayaan menjadi yang terutama? Inilah pelajaran yang penting, sekalipun sangat sederhana, yang Yesus sampaikan. Yang kedua, Yesus ingin mengatakan bahwa orang kaya ini jiwanya hampa. Itu sebabnya tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-18 dan 19. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan seterusnya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Saudara lihat ini. Jiwanya mau diisi dengan barang-barang, mau diisi dengan semua keduniawian. Kalau jiwa kita selalu hanya diisi dengan hal-hal yang fana, hal-hal yang sifatnya duniawi, jiwa saudara hanya akan terhiburkan sementara, sesudah itu kembali merana. Karena Yesus sudah berkata, hanya Dia yang sanggup memuaskan jiwa yang haus. Tetapi orang kaya berpikir dia bisa mendapatkan semua yang memuaskan jiwanya oleh dunia ini. Dia bisa pergi kemana-mana. Dia bisa mungkin nonton film komedi dan lain sebagainya di mana-mana.
Lalu dia berpikir itu sudah memuaskan jiwanya. Tidak, Alkitab berkata, hanya Yesus yang sanggup memuaskan jiwa kita. Lalu untuk apa kita berlelah-lelah, mengorbankan semuanya, bahkan mengorbankan diri kita, hanya untuk sesuatu yang tidak terlalu berguna dalam memberikan ketenangan jiwa. Dan pelajaran yang ketiga, saudaraku, Yesus mau ajarkan kepada kita bahwa engkau boleh memiliki dunia ini. Dan dunia berkata engkau kaya. Tapi kalau engkau tidak memiliki Tuhan, engkau adalah miskin. Tetapi orang yang tidak punya apa-apa, tapi dia memiliki iman kepada Tuhan, dialah orang yang paling kaya. Lihat ayat yang ke-21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tuhan mau saudara dan saya kaya di hadapan Tuhan. Itu prioritas pertama, bukan kaya di hadapan manusia. Karena kaya di hadapan Tuhan, itu akan membuatmu kaya di hadapan manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan sekali lagi. Judul daripada bacaan kita, orang kaya yang bodoh. Sungguh sesuatu yang mengenaskan. Saya berdoa, sudah belajar sesuatu dari renungan pada hari ini. Tuhan memberkati.